Ya Loren, kalian perhatikan. Jadi pada bab ini, bab magnet itu satu gaya atau satu hukum yang ada di bab ini nanti kita sebut dengan gaya Loren. Ya, kalian bandingkan dengan yang kemarin. Kalau kemarin di listrik itu gayanya namanya gaya apa? Gaya magnet. Gaya kolom gitu. Jadi untuk bab listrik gayanya disebut gaya kolom, sedangkan di bab ini bab magnet gayanya disebut gaya Loren. Nah, gaya Loren sendiri itu apa? Gaya yang bekerja pada sebuah penghantar berarus listrik dalam medan magnet. Ya, masih sama. Jadi ini hubungannya sama medan magnet. Dia bekerja pada sebuah kawat yang dialiri arus. Jadi ketika ada kawat, kemarin kan kalian sudah mempelajari ya, mencari nilai medan magnet atau induksi magnet di sekitar kawat. Baik itu kawatnya lurus, dibuat ring, kar, atau di solenoida atau toroid. Sekarang kita bahas gayanya. Jadi ketika ada kawat seperti itu, nanti juga timbul namanya gaya Loren. Berapa besar gaya ini? Ya. Untuk gaya Loren sendiri, ini kita lambangkan dengan lambang sama. Gaya itu selalu lambangnya F. Rumusnya mudah ya, ngapalan sama. Bil sin theta. Bil sin theta. Bil sin theta. Dimana bil ini artinya in. Kemarin si magnet. Kemudian I sendiri adalah arus, kemudian L adalah panjang kawat. L di sini Panjang kawat. Kemudian sin theta adalah sudut. Sekarang arah. Jadi sama-sama gaya itu selalu punya nilai dan punya Arah. Kalau gaya kolom kemarin, nah saya flashback lagi ya, arahnya itu kan tergantung muatannya. Jika dia sejenis, arahnya bagaimana? Tarik, Menarik. Kalau berlawanan jenis, dia Tolak. Salah benar. Kalau dia sejenis, dia arahnya saling Tolak menolak. Kalau berlawanan jenis, dia Tarik-menarik. Kalau gaya Loren, ini arahnya tidak seperti itu, tapi menggunakan kaidah tangan kanan. Di situ ada gambar tangan ya. Tapi saya lebih suka menggunakan tangan yang ini saja. Kelima-limanya mekar. Nah, saya berbeda dari ini. Saya suka menggunakan tangan yang 5 jarinya mekar. Ini nanti apa saja yang berfungsi? Yang pertama, kalian letakkan antara jempol dengan 4 jari tegak lurus. Jadi jempolmu aja kok padake, tapi jempolnya ngadeg sing ikine Turu. apa namanya di samping. Jadi posisinya dia tegak lurus. Nanti yang berfungsi yang pertama kaidah tangan kanan. Yang pertama jempol. Yang kedua 4 jari. Dan yang ketiga telapak tangan. Nah ini yang berfungsi nanti kan. Untuk jempol ini menunjukkan arah arus. Arah ini. Kalau 4 jari ini menunjukkan apa namanya? Ini arah B. B itu apa? Induksi magnet. Kanan ini menunjukkan arah gaya Loren. Prakteknya bagaimana? Jadi seperti ini. Misal saya punya ini kawat penghantar. Saya aliri arus ke atas. Berarti apa yang bisa kita tunjukkan di tangan kita? Arah yang apa? Jempol. Jempolnya arahnya ke Atas. Ya ini ya, ke atas ya. Berarti ininya kalau tidak ke sana ya ke sana. Oh, ini kan selalu tegak Lurus. Oh, nanti untuk arah B itu biasanya ditunjukkan dengan tanda. Misal
silang-silang seperti ini menunjukkan dia masuk bidang. Berarti arah B-nya dia masuk bidang kemana, Cak? Papan tulis atau keluar? Papan tulis. Seperti ini. Ya. Saat ini bidangnya ditunjukkan dengan tanda X. X itu menunjukkan dia masuk. Berarti seperti ini. Nah, kemudian kalian ditanya kemana arah gaya Loren. Nah, arah gaya Loren ditunjukkan dengan telapak tangan yang kemana, Cak? Utara. Biasanya dia ditunjukkan dengan gambar. Arah gaya Lorennya adalah ini nilai Utara atau kiri? itu ya. Jadi nanti kiri. Nah, dia di sini I, ini B, kemudian ini. Nah, bagaimana kalau lambang keluar? Kalau keluar itu dilambangkan dengan tanda titik. Jadi ketika kalian membayar titik seperti ini, ini artinya dia Keluar. Nanti yang pertama selalu bisa tak balik ya. Arah ini dia ke kanan kiri seperti ini. Kamu pengen ke kiri atau ke kanan? Kanan. Pertanyaannya, kemana arah gaya Loren? Ayo letakkan tangan benar. Titik begini. Itu jempolnya harus ke sana. Ini betul atau salah? Loh, kan foto. Betul atau salah kalau saya seperti ini? Salah. Salah. Kalau salah, salahnya di mana? Kamu lihat, kalau saya seperti ini, berarti jempolnya sudah benar. Arahnya ke sana. Kanan. Kemudian 4 jari menunjukkan arah B. Apakah benar ke sana? Tidak. Oh, ini jelas. Kalau ini dia masuk, kalau ini dia Keluar. Berarti salah atau benar? Salah. Harusnya. Ya iku. Ada iso. Ini ke sana. Kemudian dia keluar bidang. Berarti arahnya kemana? Arahnya kemana? Dia telapak tangan aja kemana? Oh, ke telapak tangan. Oke. Telapak tangan tahu padahal kok. Keluar di nanti di dalam lagi ya. Jadi sesuaikan kemana arah titik itu. Ya, kalau ada soal emang ini. Kemudian yang kedua, namanya sama, masih mencari tentang gaya, tapi di sini ketika dia diletakkan pada muatan yang bergerak. Jadi muatannya kalau kemarin di listrik statis kan muatannya tengok-tengok diam. Sekarang muatannya bergerak. Nanti gaya yang timbul itu seperti apa? Gaya pada muatan yang bergerak pada medan magnet. Ya, jadi tinggal kalian contohkan dulu. F sama dengan B V sin theta. Gampang kalian kalau ini bil, kalau ini itu PU. Bedanya ini. Kalau dia ini kan bergerak, berarti dia mengandung nilai kecepatan. Sedangkan ini ada kata-kata Muatan. Dengan muatan kali kecepatan. Itu ya. Muatan kali kecepatan. Tetanya kalau diketahui sudutnya, nanti kalian masukkan tetanya. Kalau tidak, kalian anggap sin theta 1. Jadi rumusnya cukup
B saja, jangan kalian masukkan sudut sembarang, malah salah. Nggih. Jadi ini juga sama, rumusnya cukup bil saja kalau tidak ada sudut. Lanjut. Singkat-singkat. Apabila lintasan muatan listrik yang bergerak berupa lingkaran, nanti untuk mencari jari-jari lintasan, ya jari-jari lintasan jika dia berupa muatan listrik bergeraknya pada lingkaran. Nanti untuk mencari R langsung saja masukkan ke MV per B kali. Masukkan ke rumus saja. Terakhir, bisa nggih? Nggih. Gaya Lorentz pada kawat sejajar. Jadi untuk mencari gaya Lorentz, kalau ini kan hanya kawatnya satu. Bagaimana kalau kawatnya dua? Nanti ada dua ketentuan. Lihat. Yang pertama kalian bisa melihat gambar kalian ya di LKS. Di situ ada dua gambar A sama B. Untuk yang A saya gambarkan lagi. Kalian paham dari sini. Kawat yang pertama arusnya kemana, Cak? Ke atas. Kemudian bidangnya di sini titik atau silang? Titik. Dulu. Yang kedua di sini. Yang kedua ini ya. Arusnya kemana? Atas. Kemudian bidangnya X. Kemudian langkah yang pertama kita tentukan arah gaya lorengnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Karena ada dua kawat, kalian tentukan kedua-duanya. Kalian cari satu persatu. Yuk, dari yang ini kemana arah gaya loreng kamu? Jangan lihat kawat tanganmu sesuaikan. Tangan ke jempol ke Atas. 4 jari kemana? Masuk apa keluar? Berarti seperti ini. Ya, berarti arah telapak tangan kita ke kanan. F-nya satu, ini dua. Oh, F satu. Sekarang yang kedua. F-nya kemana? I-nya ke A. Ini masuk apa keluar? Masuk. Berarti F-nya ke Pak kiri. sampun. Nah, jika seperti ini, dia artinya apa? Dia Searah. Kalau dia searah, maka kesimpulannya gaya yang timbul adalah saling tarik Menarik. Tapi belum tentu juga ya. Bedanya kalau ini dia silang-silang, jadi dia tuh. Yang penting cara mencari nilai F adalah pakai kaidah tangan. Nanti berapa nilainya kita bisa menggunakan rumus ini, Cah. F sama dengan yang pertama mu 0. Masih ingat mu 0 itu berapa nilainya? 4 kali 10 pangkat min 7. mu 0 dikali yang pertama I1 dikali yang kedua I2 dibagi dengan dikali lagi dengan L. L adalah panjangnya. Kemudian dibagi dengan pi A. A itu apa? A itu jarak dari kawat satu ke kawat dua. Ini namanya Waalaikumsalam.
Jadi dari kawat 1 ke kawat 2 ini disebut jarak A. Nah, kalian mencari F cukup mudah. Tinggal hafalkan rumus. I-nya loro, ini kali mu 0 kali L dibagi 2pi. Kemudian ada satu lagi. Jika yang ditanya adalah gaya persatuan panjang, tidak menutup kemungkinan nanti pertanyaannya adalah gaya persatuan panjang. Berarti apa, Cak? Gaya itu per panjang, berarti per. Jadi kalau pertanyaannya gaya persatuan panjang sama artinya dengan F per L. Nanti L-nya yang ini turun. Jadi rumusmu tinggal ini. Per 2pi A. Ya, jadi di sini tinggal apa, Cak? Mu 0 1 ini 2 per 2pi A. Ditambah singkat dan padat. Nah, kalau saya gambar lagi yang B, ya, bedanya A dengan B. Coba sambil pin tanganmu lanya. Ini arah I yang pertama. Yang sini. Silang. Ini arah I yang kedua. Yo, I yang pertama arah F-nya kemana? Atas, ininya masuk apa keluar? Masuk. F-nya ke kiri. Oh, ibuku salah. Coba dibetulkan ya. Itu yang satu, dia adalah mejanya titik atau lingkaran. Tolong itu dibetulkan. Di LKS kalian ada kesalahan gambar. Nah, itu tujuannya dia pengen yang satu dia tarik menarik, yang satu dia saling tolak. Oh, gini saja ya. Biar sama-sama tolak menolak, yang diubah adalah arah I-nya Mbak. Arah I-nya diubah saja. Lah, men kedarung. Kuning buku nih. Arah I-nya saja yang diubah. Jadi I-nya ke bawah sekali-kali. Jadi tetap silang, cuman arah I-nya ke. Coba kita praktekkan F-nya kemana? Ya, jempolnya ke bawah, kemudian empat jarinya masuk. Berarti gaya lorenya ke kanan. Jadi tolong diganti, arah I-nya dia berlawanan dengan medan yang sama-sama, medan magnet yang sama-sama arahnya masuk. Berarti gaya lorenya arahnya saling tolak menolak. Caranya ya tadi mencari yang ini ke sana, munculnya F-nya ke kiri, yang satu ke bawah, dia ke seperti itu. Dan satu lagi flux magnet yang terakhir di sana ya. Untuk flux magnet Niki pripun, Bu? Saatnya jam 2.05. Untuk flux magnet ini diartikan dengan apa, Cak? Kayak kemarin flux listrik. Ya, kalau dulu flux listrik lambangnya tetap sama, pakainya ini ya. Dulu kan E kali A, medan listrik dikali luas permukaan. Oh, dan sudutnya dia ditambah dengan cos sudutnya. Kalau sekarang sama, bedanya kalau listrik pakainya E, medan listrik, kalau magnet pakainya B, medan magnet atau induksi magnet. Jadi B dikali B adalah medan magnet atau induksi, A adalah Kameranya apa? Saya kira ini dulu
materinya. Stop.